Selain Muhammadiyah dan NU sebagai lembaga keagamaan dengan khas Indonesia, kita juga ternyata memiliki gereja Protestan Indonesia dengan nuansa khas kedaerahan dan keindonesiaan yang sangat kental. Siapa gereja itu? Itulah gereja HKBP, Gereja Kristen Batak Protestan. Itulah yang menjadi banyak perbincangan dan mengapa gereja ini tetap bertahan. Usianya sudah 163 tahun, tahun ini akan menjadi 164 tahun. Tumbuh di sekitar peradaban budaya Danau Toba dengan ciri khas orang Batak yang sangat terkenal. Lagu-lagunya, lagu orang Batak itu kan terkenal sekali ya. Lalu kemudian juga tariannya, kemudian ulosnya, makanannya, lalu aksara dan bahasa Batak, kemudian juga bangunan Batak. Ini juga semuanya memiliki ciri khas. Ditambah lagi dengan budaya marga dan hubungan yang sangat khas bagaimana orang Batak saling berkomunikasi satu sama lain. Orang Batak di Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang sangat berpendidikan. Tidak mengherankan di antara jumlah suku Batak, ternyata persentase yang mendapatkan pendidikan tinggi adalah yang terbesar di Indonesia. Begitulah kalau kita bicara tentang orang Batak. Bahkan sampai di rumah perubahan pun saya menghadiahi sebuah sopo, tempat gedung pertemuan untuk orang-orang Batak, Sopo Etimo. Karena mahasiswa saya banyak orang Batak, sahabat-sahabat saya juga banyak orang Batak. Dan saya terbiasa menyaksikan bagaimana upacara adat Batak dilakukan. Menarik sekali. Di tengah-tengah usianya yang ke-163 dan menuju 164 tahun itu, gereja HKBP ini ternyata juga memerlukan transformasi. Maka berkumpullah para pendeta HKBP di rumah perubahan dan kami berbicara bagaimana caranya melakukan transformasi. Dan ketika transformasi organisasi dilakukan, karena terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat, bagaimana orang beribadah hari ini, bagaimana manusia menjadi lebih pragmatis, bagaimana manusia mempunyai hubungan yang berbeda, bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan, muncullah Eforus baru. Ini adalah pimpinan HKBP tertinggi, Dr. Victor Tinambunan, yang berbicara tentang transformasi ekologis. Jadi bukan lagi sekedar transformasi ritual, bukan lagi sekedar transformasi organisasi, bagaimana mengatur manusia-manusia menggerakkan organisasi ini, tetapi juga bicara tentang ekosistem. Seperti apa kira-kira? Oleh karena itulah maka saya menghadirkan tamu kita kali ini, tokoh yang berada di belakang tahun transformasi HKBP, Dr. Victor Tinambunan Eforus, yang sekarang tengah berbicara banyak tentang transformasi ekologi, termasuk kehidupan di sekitar Danau Toba, alamnya, perubahannya, karena penduduk semakin banyak dan ekonomi semakin bergerak. Mari kita ikuti bersama dan stay relevant. Ya itu tadi, aku nggak punya ilmunya. It's very simple. Kalau otak marketingnya satu, saya bukan hanya memberikan pesan, tapi juga meneteskan kesan. Tamu saya kali ini adalah pendeta atau Eforus Dr. Victor Tinambunan MST. Selamat datang Eforus. Terima kasih sudah boleh hadir di rumah perubahan. Ya, senang sekali. Ini adalah Eforus HKBP, gereja Protestan terbesar di Asia Tenggara. Betul, Prof. Umatnya kalau tidak salah, kalau saya baca data sekitar 4 juta, lebih barangkali. Lebih 6,5 juta, Prof. 6,5 juta. Wah, berarti data yang saya baca ini sudah berubah, berkembang ya. 6,5 juta dan pelayanannya ada sampai ke Amerika, dan Singapura dan beberapa Malaysia. negara lain lagi. Ya, luar biasa sekali. Dan kita berbicara tentang transformasi dan apa yang dilihat oleh Eforus Victor Tinambunan. Karena hari ini kita menyaksikan banyak terjadi perubahan dan HKBP tentu saja perlu terus juga melakukan transformasi. Dan ini sudah dicanangkan. Tahun ini tahun transformasi dikenal transformasi, ya. Betul, Tahun Prof. transformasi. Dan senang sekali beberapa teman sudah datang ke sini dari distrik 8 dan sebagainya, sering melakukan pertemuan di sini, berdiskusi karena bicara tentang perubahan. Ya. Kita bicara dulu tentang orang Batak ini, karena ini HKBP kan gereja Batak Protestan begitu ya. Betul, dan Prof. menarik sekali orang Batak ini mempunyai karakter yang khas, budayanya khas, dan di Indonesia ini kalau menurut Kunchara Ningrat ada 6 suku asli Indonesia. Di antaranya adalah Nias, kemudian Batak, Toraja, Dayak, tetapi Batak ini tetap terus melakukan upacara-upacara adat, bahkan pernikahan dan juga upacara keagamaan dengan menggunakan adat Batak. Bagaimana caranya jaga konsistensi, relevansi, sehingga kemudian pada hari ini kita menyaksikan umat tetap berbondong-bondong melakukan kegiatan kerohanian secara adat. Ini kan tidak mudah ini menghadapi situasi masyarakat yang berubah. Nah, ini sesuai dengan keyakinan iman
orang-orang Kristen Batak. Ya. Jadi kan HKBP ini usianya 164 tahun. 164 tahun. Berarti ini. Dari tahun 1860-an. 61. 61, ya. Jadi, satu dasar pemahaman iman Kristiani HKBP bahwa Yesus itu sudah berada di tanah Batak, bahkan sebelum orang Batak ada. Sebelum orang Batak ada? Tuhan kami percaya sudah ada dia di situ. Oh, oke. Jadi datang orang Batak, kami percaya walaupun belum Kristen, tetapi karena HKBP mengimani Tuhan bekerja di situ. Walaupun orang Batak belum kenal Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah orang Batak. Maka nilai-nilai adat, nilai-nilai budaya orang Batak itu, kami percaya bahwa Tuhan bekerja di situ. Dalam artian belum Kristen, sudah ada nilai-nilai Kristiani di dalamnya. Nah, termasuk adat, perkawinan misalkan. Kan intinya adat perkawinan ini memang sedikit agak rumit ya prosesnya, tetapi itu menunjukkan bahwa orang Batak berprinsip bahwa perkawinan ini sangat berharga. Jadi betul-betul harus dipersiapkan dengan matang, mungkin sedikit agak rumit, tetapi adat Batak itu menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga, itu intinya. Nah, kemudian Kristen datang, itu tidak diabaikan. Artinya nilai-nilai Kristiani yang sudah ada sebelumnya di dalam adat dan budaya Batak itu tetap dipertahankan. Itu sekarang. Kan ada istilah namanya Dalihan Natolu. Iya, betul. Ya, itu apa, tiga tungku begitu Tiga ya? tungku. Tiga tungku. Jadi ada marga, dongan tubuh. Dongan tubuh. Ya, itu sesama mungkin marga. Bisa dijelaskan tiga tungku itu apa? Evorus ini. Jadi dipertahankan dalam upacara-upacara, saya lihat di situ ada boru, ada keluarga hula-hula begitu ya? Iya, ada hula-hula. Itu seperti apa? Karena kami kan di sini juga ada sopo dan banyak orang Batak datang ke sini. Jadi kalau saya lihat seru juga itu ya, berjam-jam itu ya. Oh iya, seru itu. Itu ada 3 kelompok lah ini di orang Batak yang pada waktu tertentu dia harus memposisikan diri sebagai apa, dan dalam acara adat yang lain dia harus juga melihat posisinya apa di situ. Oh, berganti perannya. Bisa berganti. 3 tungku ini, tungku yang satu itu yang disebut dengan hula-hula. Hula-hula. Jadi misalkan hula-hula, kalau istri saya marga Boru Pangaribuan, maka marga Pangaribuan adalah hula-hula. Hula-hula. Itu satu tungku. Sebagai saya Boru, nah ini saya harus hormat, saya harus melayani pada keluarga istri ini, keluarga istri. Okay. Nah kemudian yang kedua adalah Dongat Tubuh. Dongat Tubuh ini semarga saya, Tinambunan, dan kalau acara adat saya harus berdiskusi dengan ini, nggak boleh diabaikan. Saya punya acara adat, saya harus bicara, tanya, harus betul-betul ini ada komunikasi. Nah, boru itu tadi, kalau boru, misalkan saya laki-laki, ada adik saya perempuan, itu boru saya, suaminya boru saya. Kalau saya ada acara adat, dia harus bekerja, melayani. Nah, 3 ini, kalau saya pindah ke satu acara yang lain, saya bisa sebagai boru. Pindah ke sini, saya bisa menjadi hula-hula. Tergantung pada hubungannya, begitu ya. Tetapi orang Kristen Batak ini, yang paling mudah memahami Tuhan Yesus yang dipercaya orang Kristen, itu sebetulnya Dalihan Natolu itu sangat-sangat cocok dengan kristologi, pemahaman kami tentang Kristus. Karena ketiganya ada di Tuhan Yesus. Dia adalah juga sebagai tanda kutip hula-hula, pemberi berkat. Dia juga sebagai sahabat. Yesus sendiri yang bilang, sahabat ya dongan tubuh tadi. Sesama marga itu. Sesama marga itu. Jadi Yesus bilang, saya tidak lagi memanggil kamu murid, tetapi sahabat. Nah ini lebih mudah bagi orang Batak memahami Yesus itu sahabat sebagai dongan tubuh, tetapi juga boru yang melayani. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi orang Batak sangat mudah mengenal Tuhan yang dipercaya karena ketiganya ada dalam satu pribadi. Mengakar dalam budaya. Iya, mengakar dalam budaya. Kalau saya lihat upacara itu, kalau orang muda itu beranggapan seperti apa? Kan kalau kita melihat kan sekarang orang muda ini sangat pragmatis begitu ya. Apa ada tantangan juga yang dihadapi oleh gereja menghadapi munculnya generasi baru yang lebih waktunya terbatas, mereka pengen lebih simple dan sebagainya. Kalau saya lihat upacara ini kan seru kan? Seru dalam arti kata beragam kelas, tapi di dalam ruangan semuanya diperlakukan sama kurang lebih begitu. Betul ya, begitu betul. Ya. 1-2 ada yang mulai mengkritisi terlalu rumit, terlalu panjang, ada 1-2, tapi pada umumnya, walaupun generasi muda sekarang masih tetap ikut karena ada
juga yang positif dari orang-orang Batak ini sangat hormat kepada orang tua. Sangat hormat kepada orang tua. Hormat kepada. Itu sebabnya sampai sekarang kita katakan mayoritas generasi muda masih ikut karena sangat hormat kepada orang tua. Gitu. Sebentar Evorus, di rumah perubahan ini kami memiliki Sopo Etimo, rumah besar untuk acara adat Batak. Saya mengajak Evorus untuk melihat, walaupun tadi sudah jalan ke sana. Tetapi masyarakatnya mempunyai ciri khas, bicaranya terus terang, ya, bahkan agak tegas. Bahkan kalaupun dia protes, dia berani sekali menyampaikan. Nah, tidak banyak suku bangsa di Indonesia yang berani berbicara terang-terangan. Suku Batak termasuk suku yang berbicaranya lugas, terang begitu. Iya, mungkin ya latar belakang karena tanah Batak itu begitu tidak sesejahtera wilayah yang lain, perjuangan berat rata-rata yang seperti itu, mungkin ada juga pengaruh ya para harus pakar lah. Jauh-jauh ya, antar gunung, antar bukit. Betul, perjalanan, jadi bisa para pakar meneliti. Tapi satu hal, walaupun orang Batak ini terus terang tegas, tapi Prof, yang saya kenal orang Batak hatinya itu sangat baik. Sahabat saya banyak sekali orang Batak ini. Dan sebagai pendidik saya di kampus selalu melihat orang Batak itu sekolahnya tinggi-tinggi. Ya, tidak mengherankan kalau saya lihat hakim selalu ada orang Bataknya, dan itu jumlahnya tidak sedikit. Hakim, jaksa, kemudian saya lihat di jabatan-jabatan tertentu, pendidik, dosen, itu juga banyak sekali karena mereka berpendidikan tinggi. Apa latar belakangnya sehingga orang Batak menaruh perhatian pada pendidikan? Kalau kita lihat antar bangsa itu, persentase jumlah orang Batak yang berpendidikan tinggi itu kan salah satu yang tertinggi itu. Tertinggi bahkan di antara suku-suku yang lain. Betul, survei yang terakhir ini betul. Ada dua mungkin Prof yang setahu saya. Yang pertama, sejak misionaris itu datang dulu ke Tanah Batak, itu pendidikan itu bagian integral dari ini pelayanan mereka. Jadi sekolah-sekolah mereka dirikan. Nah, apa yang kita lihat sekarang, saya yakin betul itu adalah juga buah dari pekerjaan para misionaris yang dulu datang ke Tanah Batak. Selalu gereja itu berdekatan dengan sekolah. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua saya tidak tahu tahun berapa mulai, ada falsafah orang Batak dan ada lagunya itu. Dalam bahasa Batak, anakku kido hamurau diau. Anakku itulah kekayaan bagiku. Anakku itulah kekayaan. Yang harta yang paling berharga bagiku. Oleh karena itu saya betapapun beratnya, saya harus berjuang untuk menyekolahkan. Saya pernah bercerita di Instagram dan itu sempat viral. Di situ saya cerita bahwa saya pernah suatu ketika mobil saya perlu isi angin. Kemudian di situ ternyata ada bapak-bapak orang Batak. Saya tonton itu ya. Nah, terus kemudian dia silakan duduk. Dia kerjakan itu malam-malam yang gelap. Daerah sini dulu belum banyak ini perumahan. Lalu kemudian saya duduk di teras rumah, saya ngintip ke belakang anaknya lagi belajar. Itu pakai lampu tempel, lampu tempel, tapi ada segelas susu di mejanya. Saya langsung berpikir luar biasa ya orang Batak ini. Bapaknya berjuang setengah mati, bekerja sampai malam, tetapi susu tidak dilepaskan dari anak-anak itu bisa dapat gizi yang baik agar sekolah, dan di situ ada papan tulis. Anak itu belajar malam hari itu dan bapaknya masih bekerja. Saya bisa paham karena ada satu lagi kalau Prof pernah amati rumah Batak, khas Batak, itu melengkung gitu kan, mirip-mirip rumah Toraja. Jadi depannya ini di belakang itu lebih tinggi, itu warnanya. Generasi saya harus lebih sehingga tidak mengherankan banyak orang Batak yang bekerja setengah mati agar anaknya lebih baik lagi. Baik, itu sangat menarik sekali. Evorus ini kan memperoleh doktor di bidang ekologi.
Ada transformasi, ada ekologi. Mana yang lebih prioritas, ekologi atau transformasi ini? Jadi ekologi bagian dari transformasi. Ekologi bagian dari transformasi. Iya, karena transformasi sederhananya kepada jemaat kami sampaikan supaya tidak terlalu pusing mengerti apa itu transformasi. Ya terinspirasi dari rumah perubahan ini juga. Jadi saya bilang supaya mudah warga jemaat di kampung pun memahami apa itu transformasi, itu perubahan menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Ya. Agar tetap relevan. Tetap relevan. Agar tetap oleh relevan. karena itu ekologi juga dengan kondisi ya kita lihat sekarang kita alami. Climate change. Climate change itu kalau 10 masalah ancaman global itu ada di urutan nomor 1 di atas. Nomor 1, suhu bumi meningkat. Iya. Ya, nanti salju mencair, permukaan air laut naik bisa menenggelamkan beberapa kota ke depan. Jadi kalau transformasi kita kaitkan ekologi, bagaimana alam ini ada perubahan menjadi lebih baik. Dan kalau bicara tentang itu, tentu saja kita berkepentingan ya, karena ada danau yang warisan dunia ini, Danau Toba, dan sempat menjadi catatan dari UNESCO. Betul. Karena ini warisan bersejarah dan sebagai danau kaldera, katanya UNESCO tahun 2023 mengingatkan, ini jaga nih katanya, terutama ya partisipasi masyarakat dan lain sebagainya. Dan Danau Toba adalah salah satu danau yang sangat penting dalam sejarah, karena dulu ketika meledak itu, ya gunung itu seluruh bumi itu gelap. Dan kemudian bumi ini menghadapi musim dingin yang panjang. Itu menutupi awannya luar biasa, sehingga kemudian matahari tidak bisa menembus bumi. Bumi mengalami puluhan tahun, ratusan tahun kalau tidak salah itu ya. Dampaknya itu. Sehingga kemudian penduduk berkurang sekali karena pada saat itu terjadi perubahan. Tapi hasilnya adalah Danau Toba, tanah yang subur ya begitu ya. Seperti apa transformasi yang diinginkan yang dipikirkan oleh Eforus terhadap situasi di sana, terhadap ekologis di sana? Ya kita mendengar dari hasil-hasil studi dan juga kita alami sendiri. Intinya sekarang Danau Toba saya sering kali sebutkan mungkin bisa digambarkan seperti tong sampah raksasa sebetulnya sekarang itu diperlakukan. Jadi kumpulan dari limbah-limbah yang ada di dalamnya, semua saya kira tidak hanya satu orang, bisa pribadi, keluarga, mungkin kelompok masyarakat. Jadi kondisinya sedang memprihatinkan lah. Kalau kondisi fisik sehat, sakit, dia sedang sakit lah. Sedang sakit. Dan Danau Toba itu kan bentuknya seperti cawan ke bawah begitu. Betul. Dalam sekali. Salah satu penyebabnya kalau saya baca dari laporan World Bank itu banyak keramba di sana. Katanya keramba itu juga turut salah satu yang mengakibatkan munculnya kerusakan-kerusakan lingkungan. Betul, karena kita juga menerima hasil studi laporan karena keramba ini ditumpahkan tiap hari pakan ikan tidak dikonsumsi semua, dan itu mengapung di danau, mengendap ke bawah, jadi, amonianya ke bawah. Betul, jadi ada saat-saat tertentu di mana ini semua yang mengendap ke bawah ini entah cuaca tertentu atau pemicu tertentu bisa mengakibatkan racun. Jadi sedikitnya 3 kali, Prof, ikan mati di danau ratusan ton. Itu 3 kali dalam berapa lama? Dalam 10 tahun kira-kira terakhir ya. Ratusan ton ikan ratusan mati. Ton sekali ini dalam sekali peristiwa gitu. Tapi itu diyakini karena ada perubahan zat kimia yang dari bawah itu. Dari bawah. Jadi kalau ada goncangan sedikit dari bawah ini keluar naik ke atas begitu. Kemampuan Danau Toba untuk mengolah apa yang dia tampung itu tidak mampu dia mengolah terlalu banyak zat-zat kimia yang dikonsumsinya. Jadi macam-macam penyebabnya sehingga kemudian ini ekologis ini harus diperhatikan, harus diperbaiki begitu ya. Betul. Itu pesan yang ingin disampaikan kepada jemaat. Bagaimana pentingnya kita menjaga keseimbangan ekologis itu. Iya, jadi karena HKBP juga ada di kisaran danau itu, di 7 atau 8 kabupaten itu ada warga jemaat HKBP. Jadi secara pribadi keluarga kita ajak di samping berpartisipasi penuh membersihkan danau. Kita juga sudah kerahkan gotong royong untuk membersihkan Eceng Gondok, tapi saya dengar justru Eceng Gondok ini berkembang karena faktor
itu Karena banyaknya tadi pakan-pakan Iya. itu yang jadi subur dia. ya, jadi tidak menyelesaikan masalah seutuhnya sebetulnya, tidak Di mana ada menyentuh akar. matahari, eceng gondok tambah banyak biasanya. Ya. Jadi sebetulnya bukan itu akar masalahnya, tapi ya itu yang bisa kita kerjakan. Jadi TNI juga luar biasa dari Medan, Pak Pangdam kerahkan anggotanya juga TNI untuk membersihkan eceng gondok dengan alat berat. Kami berpartisipasi membantu, tetapi toh pada akhirnya yang penyebab utamanya ini yang perlu harus ditangani. Bagaimana masyarakat adat? Kalau di Papua itu masyarakat adat di beberapa kabupaten begitu ya, saya melihat masyarakat adat terutama mama-mama Papua itu menjadi penjaga laut begitu ya, menjadi penjaga laut, dan mereka sendiri yang mengatur orang bisa didenda. Kalau menangkap ikan tertentu, merusak terumbu karang, mereka bisa didenda begitu ya. Itu benar-benar pendekatan adat. Adat Batak ini kan cukup kuat. Apakah juga dilibatkan di situ masyarakat adat sehingga bersama-sama dengan gereja, bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama ini mencegah kerusakan-kerusakan, karena ini kan penyebabnya sudah disebutkan tadi, ada banyak sebab begitu ya, menyatu di sana. Ya, justru itu yang perlu dalam transformasi ini ya, bagaimana kearifan lokal itu bisa kita hidupkan kembali yang positif. Karena saya juga, dan itu tadi di studi saya dan disertasi saya catat bahwa sebetulnya orang Batak itu punya kearifan lokal bahkan sebelum kekristenan, sebelum modernisasi yang ada. Jadi misalkan danau, Prof ya, waktu itu orang untuk bicara sembarangan, cakap kotor maaf di danau itu tabu. Tabu. Apalagi meludah ke danau itu tabu. Apalagi kalau sampai buang air kecil. Itu sangat ditabukan. Dengan pemahaman menghargai, rasa hormat terhadap danau. Jadi danau itu sebagai subjek, itu dipahami. Hidup gitu. Nah, kalau sekarang, jangankan buang air kecil, buang air besar, Prof, buang air besar-besaran pun ke danau itu, itu tadi, ditumpahkan, dilakukan. Jadi ada juga peternakan di atas, ada juga hutan yang di atas tadinya tumbuh subur, dibabat habis. Dibabat, sisa-sisa kayunya tersumbat di sungai. Jadi air juga akan, kalau musim hujan langsung tumpah ke danau. Air bah, kalau musim kemarau pasokan air ke danau kurang. Nah, belum lagi pakan yang tadi. Jadi itu tadi sebetulnya ya seperti Danau Toba ini diperlakukan seperti tong sampah raksasa, itu memprihatinkan. Saya pernah baca pada tahun 90-an itu ada beberapa peneliti ya melihat kenapa air Danau Toba surut dulu tahun 90-an begitu ya. Nah, terus kemudian salah satu studi dilakukan oleh mantan Menteri Perindustrian, seingat saya itu air Suhut kalau tidak salah. Dia pernah mengatakan itu salah satunya ketika dulu dibikin inalum di sana, gitu ya. Ada peleburan, ada diperlukan listrik yang dalam jumlah besar, maka bibir dari Danau Toba menuju ke Sungai Asahan itu dilebarkan oleh salah satu kontraktor. Sejak saat itu deras arusnya untuk peleburan alumina di sana, jadi itu menghasilkan listrik begitu ya. Tapi air ini kemudian juga mengalami penurunan begitu debit airnya di sana. Jadi sejak tahun 90-an itu sudah terjadi sebetulnya. Ya, ada memang kontrol di situ. Secara detailnya saya tidak tahu, tetapi permasalahan permukaan danau ini sekarang itu lebih banyak faktor hilangnya tutupan hutan di atas. Hilangnya tutupan hutan. Ya, buktinya sekarang dari teman-teman yang meneliti ini, tadinya ada sungai-sungai kecil itu sudah kering, dan sungai-sungai yang besar debit airnya sudah berkurang karena pohon banyak. Pohon di atas sudah habis. Nah, itu tadi kalau dia musim kemarau dia sungainya kering, kalau musim hujan banjir, dan makanya kemarin ada juga di Parapat sudah kesekian kali banjir tanah longsor. Nah, itu akibat di atas sana tutupan berkurang. Tapi DPR. Lantas bagaimana langkah yang harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat adat kita supaya bisa bersama-sama? Ini kan masyarakat juga mempunyai profesi yang sangat beragam. Ada yang kerja di sini, ada yang kerjanya jenis pekerjaan yang berbeda. Bagaimana kita mengajak mereka menimbulkan kesadaran ini supaya mencegah terjadi kerusakan yang lebih parah? Kabar baik sebetulnya beberapa tahun yang lalu, dan ini sangat apresiasi pemerintah pusat ya, sudah menerbitkan SK hutan adat ya. Hutan adat
Nah, ini salah satu langkah positif dan perlu memang penyadaran ke masyarakat supaya hutan adat yang di-SK-kan ini jangan lantas malah diserahkan kepada orang-orang tertentu untuk ditebangi gitu. Tugas kita malah harus menambah karena proses tutupan hutan yang tadi. Nah, untuk kehidupan masyarakat sebetulnya itu tadi, kalau danau ini bisa lebih baik, walaupun ini harus kerja keras. Jadi Prof tadi singgung soal UNESCO, itu sampai tahun ini batasnya. Batasnya jadi, tahun ini, ya 2020 dikasih waktu 2 tahun. Ya betul, jadi, lampu kuning katanya. Ya, saya sudah bertemu dengan badan ini, pengelola kaldera. Agak pesimis kita ini bisa balik ke hijau. Wah, kemungkinan besar merah. Nah, masih ada kesempatan. Artinya kalau danau ini terpelihara baik, bebas dari bencana, bersih, mandi orang tidak gatal-gatal. Kalau sekarang mandi itu gatal-gatal itu. Jadi kalau dia terawat baik, turis pasti akan datang baik, meningkat. Saya yakin bisa mengimbangi Bali dari segi alamnya. Saya yakin Danau Toba indah sekali. Tapi kenapa nggak diminati? Itu tadi dia sudah tercemar, kotor, rawan bencana. Nah ini harus memang semua berpartisipasi. Penduduk setempat, kelompok masyarakat, semua sektor. Sektor industri, pariwisata, penduduk, sektor transportasi, masyarakat, penduduk, pemerintah, semua harus kerjasama. Nah kalau ini baik pulih, 1 juta saja turis mancanegara datang per tahun. Wah itu sudah memberi banyak berkat bagi masyarakat di sana. Pasti. Tetapi kalau kita bicara tentang tadi itu masyarakat itu kan hidup dari keramba-keramba mengapung itu masyarakat atau para pengusaha itu? Yang saya tahu lebih banyak ini dari perusahaan. Ada juga memang punya penduduk. Memang waktu beberapa tahun terakhir ini ada menurun sedikit. Dan itu setahu saya usahanya Pak Luhut Binsar Panjaitan tempo hari ada berkurang, dan kita perhatikan pun kalau kita dari Parapat menuju Siantar pinggir jalan itu kelihatan. Kita tidak tahu entah yang di tempat tersembunyi tapi secara kasat mata memang ada pengurangan. Walaupun masih tetap seperti yang tadi, danau belum mampu untuk mengolah sisa-sisa yang sudah ada di bawah itu. Yang sudah ada di bawah dan yang ditambah terus sampai sekarang. Jadi beliau menaruh perhatian sehingga jumlah keramba itu berkurang. Jadi beliau melakukan apa di sana? Karena perizinan mungkin ada. Beliau kan kemarin menteri sebagai Menko di sana. Sebagai Menko tentu punya akses untuk ini semua. Untuk mendukung pariwisata juga di sana. Pariwisata itu. Keramba-keramba ini kan tentu harus semakin dikurangi. Masyarakat kan sangat menyukai ikan mas dari Danau Toba ini. Nah itu juga persoalan Prof. Kalau begini terus itu kemarin yang 3 kali yang mati ikan itu ikan mas itu Prof. Ikan mas. Padahal orang Batak itu juga ikan mas bagian dari adat loh. Bagian dari adat Itu yang saya tekankan ke teman-teman. Kalau dulu ihan ini sebelum ikan mas punah. Sekarang adat jadi ikan mas. Coba kalau nanti ikan mas juga punah. Masa ikan lele menjadi adat? Jadi ini peringatan dan kita perlu saling mengingatkan bahwa itu adalah bagian dari adat yang perlu kita jaga, dan untuk itu jangan berlebihan, begitu kan? Iya betul. Jangan berlebihan sehingga kemudian kita bisa jaga kelestariannya, kebersihannya, dan tentu saja ini akan mendatangkan tamu lebih baik, menciptakan nilai tambah yang lebih besar di sana. Iya, lapangan kerja kan terbuka itu. Pasti. Kemudian kalau kita lihat partisipasi masyarakat sudah bisa digerakkan. Ini kan tentu perlu ada transformasi juga nih masyarakat ini. Cara bekerjanya, pola pikirnya, dan tentu saja sekarang muncul gereja-gereja yang karismatik, gereja-gereja yang mengajak umatnya kalau beribadah tuh riang gembira dan lain sebagainya. Sementara yang gereja Protestan begitu yang tenang begitu, liturginya terstruktur begitu itu suasananya berbeda. Bagaimana gereja merespons perubahan seperti ini? Karena masyarakat kan sekarang menjadi lebih interaktif, hidupnya lebih berwarna, caranya juga lebih berbeda begitu. Bagaimana kita menyesuaikan terhadap transformasi digital dan munculnya generasi baru yang berbeda sekali? Teknologi digital, HKBP juga mengakui ini sebagai anugerah Tuhan. Itu resmi pernyataan ada. Anugerah Tuhan. Itu anugerah Jadi Tuhan. Bukan sesuatu yang dianggapnya
mengganggu ya, tetapi Iya. ini anugerah Tuhan. Dan ya. sebagai anugerah Tuhan, kita menggunakannya sebaik-baiknya. Ya. Dan untuk itu tadi transformasi perubahan. Gitu. Hmm. Nah, soal ibadah gitu, ini Ya. yang perlu kami tekankan, tidak perlu membandingkan, tetapi apa yang HKBP pahami, Ya. bahwa yang mau disenangkan di dalam ibadah bukan sebetulnya ego dan keinginan kedagingan kita, tapi ibadah kita yang menyesuaikan diri dengan Tuhan, karena pemilik ibadah itu adalah Tuhan. Kita yang menyesuaikan diri dengan ibadah itu. Jadi kalau kita mau beribadah hanya untuk sesuai selera kita ditenangkan, Itu ke mall aja ya. ya kayak tempat lain saja lah, kan gitu. Jadi HKBP mau menjelaskan ini ke generasi muda. Kalau ada ungkapan monoton, ya sebutnya dimanapun bisa juga monoton. Tetapi ini yang kami coba dalam transformasi ini untuk menjelaskan itu makna mengapa kita beribadah seperti ini, gitu. Itu tadi intinya, kita yang mau menyesuaikan diri dengan Tuhan, bukan terutama mau selera kedagingan kita mau merasa enak sendiri gitu. Jadi berharap dengan penjelasan yang seperti ini, generasi muda bisa betah di situ. Dan walaupun sebetulnya HKBP kalau di beberapa gereja di kota itu sudah menyesuaikan, ada bandnya juga. Ya, jadi kita akomodir. Ada satu hal yang juga menarik, keputusan rapat Praeses Februari 2005 ya. HKBP mengatasi penyakit sosial seperti narkoba, judi, human trafficking, dan kerusakan alam, gitu ya. Ya, berarti kan ini suatu upaya yang sangat besar sekali untuk mengatasi persoalan-persoalan. Ini kan persoalan bangsa yang sangat luas ini. Betul. Ya, human trafficking, kalau kemudian juga masalah narkoba. Ini kita lihat penjara juga penuh sekali oleh mereka yang terlibat narkoba. Hampir setiap hari polisi di mana-mana menangkap itu. Iya, itu. Ya. Bagaimana keterlibatan gereja dalam mengatasi hal seperti ini? Ya, pertama tentu penyadaran ke warga jemaat kita ya. Ya. Jangan masuk ke sini. Jangan masuk ke area terlibat itu dulu. Ya. Karena mungkin kita tidak punya kekuatan untuk menghentikannya, tapi ya paling tidak orang tua, anak-anak, semua kita saling menjaga diri, tidak masuk ke sini. Karena salah satu keprihatinan kami juga, Prof, Sumatera Utara itu kan provinsi yang paling tinggi kasus narkobanya. Ya. Di seluruh provinsi yang ada. Oh, tertinggi ya? Tertinggi. Oleh karena itulah HKBP sangat terbeban. Jadi pertama penyadarannya keluarga. Kemudian ya kita membantu pemerintah lah bagaimana untuk mengatasinya. Jadi termasuk seruan supaya betul-betul aparat kita serius agar ya karena lebih banyak di Tanah Batak, memang itu keputusan rapat Praeses tempo hari fokus dulu untuk daerah Tapanuli Raya, Sumatera Utara, walaupun itu menjadi gerakan bersama di seluruh. Tetapi dengan semangat transformasi ini, orang tua menyambut positif supaya gereja ini betul-betul bersama-sama untuk menjaga generasi ini, generasi muda untuk bebas dari narkoba. Ya, jadi kerusakan lingkungan itu tidak hanya masalah alam saja, danau saja, pohon-pohon dan sebagainya, tapi juga termasuk penghuninya, manusianya, sosialnya ini. Ini juga menjadi perhatian bagi gereja untuk disentuh dan harus ada penyadaran dari sekarang ya. Betul. Dan itu saya baca Evorus sudah mengingatkan berkali-kali. Sudah. Kita perlu waspadaan, kita perlu meninggalkan ya kerusakan-kerusakan ini, melepaskan dan perlu membangun kembali sesuatu yang menjaga ekologi ini agar lebih baik lagi. Begitu kan pesan-pesan yang disampaikan. Ya. Pesan-pesan secara kata-kata dan juga gerakan bersama supaya tidak hanya mengatakan tetapi ikut terlibat. Kita juga bagi bibit-bibit pohon untuk ditanam kembali. Kita satukan seperti moto kami, doakan apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu doakan. Kalau kita mendoakan alam lestari, ya kita juga ikut tangan kita untuk. Jadi jangan hanya berdoa tapi kerjakan. Iya. Ya, jangan hanya kerjakan tapi juga berdoa, begitu ya. Terakhir, Evorus, ya tentu saja tantangan kekristenan Batak ini tidak ringan menghadapi zaman yang sangat pragmatis, era sekularisme ini. Semakin banyak kita rasakan apa yang perlu dipikirkan oleh jemaat dan dipikirkan juga oleh gereja dalam menghadapi situasi ini. Ya, sejauh ini Prof, setelah hampir 6 bulan ya prodi kami ini, ada
harapannya transformasi ini akan jalan. Dan belum lagi saya selalu tekankan ke mereka, kalau kita sekarang misalkan Tanah Batak 9 atau 10 kabupaten kota, 3,4 juta orang, itu yang masih hidup sekarang. Kita harus juga pikirkan generasi yang belum lahir, yang mungkin jarang kita harus pikirkan. Jadi mengasihi orang lain itu, ya kita harus pahami mengasihi manusia yang hidup sekarang dan mengasihi generasi yang belum lahir gitu. Nah, jadi melihat semangat ini sekarang, Paskah Raya kami lakukan 3 kali ya, saat Kuali di Medan itu dihadiri 12.000 umat, ada Paskah Raya lagi perayaannya di Tarutung 5.000, kemarin baru di Jakarta juga 5.000 orang, semangat, antusiasme warga jemaat. Ada harapan gitu untuk betul-betul kebangkitan ini kembali menyemangati warga jemaat kita, dan kalau lebih bersemangat dekat dengan gereja, rajin beribadah, transformasi akan jalan, Prof. Ya, ini memang penting sekali karena banyak sekali lembaga-lembaga gereja ini hidup dalam zona nyaman ya. Zona nyaman menikmati yang sudah ada, tapi perlahan-lahan tiba-tiba bisa menjadi tidak relevan kalau kita mengabaikan perkembangan-perkembangan terutama bagaimana alam yang berubah ini. Dan mudah-mudahan HKBP ini bisa menjadi benchmark karena keluar dari zona nyaman dan kemudian menjaga kelestarian ini, karena Tanah Batak ini diberkahi oleh danau yang subur sebetulnya di wilayah situ. Ya. Dan masyarakatnya punya banyak pilihan sekarang kalau kita lihat. Ada sektor pariwisata, pertanian, ada juga perkebunan, dan juga ada sektor-sektor lain. Ya mungkin satu lagi dulu, karena sesudah ini kita serukan, ada juga beberapa suara mengatakan pengurus HKBP berpolitik gitu. Ada suara begitu. Ada suara begitu, jadi penting juga kita garis bawahi sebetulnya gereja harus berpolitik. Gereja harus berpolitik. Dalam artian harus terlibat dalam usaha-usaha untuk kesejahteraan umat, untuk kebaikan alam. Nah, di situ dia harus berpolitik. Bukan berpolitik praktis. Bukan masuk partai politik. Bukan masuk partai politik. Bukan berarti itu menggunakan kekuasaan. Iya, bukan itu ya. Bukan. Itu sebabnya saya selalu katakan, gereja berpolitik yes. Ya. Gereja berpolitik praktis no. Mengapa sampai timbul pandangan-pandangan demikian? Mungkin itu tadi, seolah-olah gereja ini harus mengurus sorga. Ya memang, kita memang mengarah ke sana, tapi kita masih di bumi ini. Masih di bumi? Iya, kita memang kewargaan kita dari sorga itu di Alkitab ada. Tetapi kewargaan sorga, kita masih warga bumi ini. Ya. Nah, jadi tanggung jawab kita harus sampai ke sana, karena ini menyangkut kesejahteraan, kebaikan bersama. Gitu. Jadi mungkin juga karena ada merasa terganggu dengan seruan ini, supaya kita sama-sama merawat alam, dimunculkan. Jadi saya kira itu harus clear ya. Baik, Purus. Terima kasih. Ini satu penjelasan yang komprehensif yang menyangkut tidak hanya masalah lingkungan. Kerusakan lingkungan ini nyata di berbagai daerah. Tapi kita tentu harus waspada, walaupun di situ menciptakan banyak sekali lapangan pekerjaan. Tetapi jangan sampai limbahnya, atau dalam ekonomi ini yang disebut sebagai externalities, segala sesuatu yang tidak kita inginkan, kemudian kita dump, kita jadikan itu sampah, kita buang berada di tengah-tengah masyarakat, terlebih berada di kaldera yang merupakan warisan alam dunia, yang menurut masyarakat adat di daerah Amazon, kita ini tidak mewariskan pada anak cucu, tetapi kita justru meminjam dari mereka. Oleh karena itu kita harus serahkan kembali dalam bentuk yang lebih baik lagi, seperti bangunan adat Batak. Yang tadi disebutkan bagian belakangnya itu lebih tinggi. Disitulah keturunannya harus kita berikan tempat agar mereka bisa menjadi lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi, dan menikmati kehidupan ini. Seperti itu pesan yang mau disampaikan. Ya. Baik, terima kasih Eborus, dan stay relevant.